Protokol yang akan dimunculkan oleh Warsak itu hanya protokol DNS. Oke, di sini ada 1509 paket DNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan membahas DNS spoofing, serangan lanjutan mid-M. Ini itu maksudnya adalah serangan lanjutan dari serangan ARP spoofing. Nah, di sini tuh yang akan kita pelajari adalah konsep DNS, protokol dan teknik DNS spoofing, tahapan multistage man in the middle attack, ARP ke DNS, terus indikator dan deteksi menggunakan Wireshark. Nah, sebenarnya apa itu DNS spoofing? Jadi DNS ini itu seperti buku kontak di ponsel, yang fungsinya itu menerjemahkan nama website ya, seperti www.google.com, terus www.tryhackme.com dan lain-lain menjadi IP address. Nah, kalau miliknya Google kan 8888 kan ya. Terus memudahkan manusia mengingat alamat website tanpa harus hafal angka IP. Nah, DNS spoofing atau DNS cache poisoning itu adalah ketika attacker itu merusak sistem DNS menggunakan dengan memberikan nomor telepon yang salah. Jadi dikirimkan misalkan alamat yang palsu itu ya. Terus teknik powerful untuk melakukan man in the middle attack gitu. Nah, terus bagaimana DNS spoofing ini bekerja? Cara yang pertama itu victim mencoba mengakses website ya. Misalnya myrealbank.com. Victim ini itu adalah korban. Jadi ketika korban itu mengakses sebuah website yang dikiranya itu sudah website real tapi bukan gitu ya. Terus attacker yang sudah di network via ARP spoofing. Jadi DNS spoofing ini adalah lanjutan dari serangan mid-M ARP spoofing gitu ya. Itu melakukan intercept DNS query. Jadi melakukan penangkapan DNS query. Selanjutnya itu attacker mengirim fake DNS response ya seperti myrealbank.com ada di attacker IP-nya gitu ya, di attacker IP mas. Terus victim komputer menyimpan fake response di DNS cache. Terus victim terkoneksi ke server attacker. Jadi orang itu atau victim itu percaya bahwa situs tersebut itu adalah udah real gitu ya, tapi tidak menyadari bahwa situs itu adalah milik si attacker gitu yang udah dilakukan DNS spoofing gitu ya. Nah, jadi victim terkoneksi ke server attacker ini itu mungkin replikanya sempurna ya dari website aslinya gitu sehingga bisa mengelabui si korban. Terus attacker mencuri semua data yang diketik victim seperti username dan password. Ini itu ada teknik lanjutannya setelah DNS spoofing itu ada SSL stripping. Jadi memaksa koneksi HTTPS itu menjadi HTTP biasa gitu ya. Nah, selanjutnya itu indikator DNS spoofing attack. Itu ada multiple DNS response untuk query yang sama. Jadi legitimate resolver ya, legitimate itu adalah server yang ori ibaratnya gitu ya, dan forget responder reply ke query yang sama. Ini adalah indikator paling reliable. Terus DNS response dari unexpected resource, maksudnya di sini itu DNS reply datang dari IP address yang bukan configured resolver. Nah, contohnya itu begini, bukan dari milik si Google asli ya, seperti alamat IP-nya itu 888 atau DNS server yang valid. Suspicious source TTL. Suspicious itu aktivitas yang mencurigakan gitu ya. Attacker itu menggunakan TTL, time to live ya, sangat rendah 1-30 detik saja. Nah, tujuannya itu adalah menjaga poisoned atau menjaga racunnya gitu ya. Entries jadi menjaga poisoned entries itu tetap short life gitu. Jadi tetap terhubung dan reset control. Terus unsolicited DNS response.
ini itu DNS reply atau balasannya itu muncul tanpa ada corresponding DNS request dari victim. Jadi permintaannya itu tidak diminta oleh si korban. Di sini saya sudah menyiapkan ya bagaimana cara mendeteksi DNS spoofing menggunakan Wireshark. Ini ada beberapa filter yang berguna. Yang pertama itu DNS. Oke, langsung aja kita praktekkan langsung aja ya. Oke, kita praktekkan. Nah, kalau di sini kan banyak banget ya Pak jenis paketnya itu ada TCP DNS, terus ada TLS, ada yang lain-lain lah pokoknya juga. Nah, dari ada juga ARP. Kita di sini filter hanya DNS seperti ini, kita enter. Nah, maka akan protokol yang akan dimunculkan oleh Wireshark itu hanya protokol DNS. Oke, di sini ada 1509 paket DNS. Terus kita lanjut DNS Flex Response 1. Ini itu maksudnya DNS Flex Response 1 itu adalah menampilkan semua DNS response. Kita praktekkan ya, DNS flex response respon. Nah, kalau satu ini kan permintaan kok permintaan apa namanya? Kurang sama dengan satu. Ini itu adalah balasan ya atau respon. Kode satu ini adalah balasan atau respon. Nah, kalau 0 itu adalah request. Ini adalah request. Oke. Terus melihat valid DNS replace dari legitimate DNS server. Jadi di sini kita akan melihat DNS balasan dari original server itu menggunakan, kan di sini kalau kita ingin mencari google.com itu IP-nya adalah 888. Oke. Ini loh ya. Nah, IP filternya itu seperti ini, DNS flex response sama dengan 1, berarti kita meminta Wireshark untuk hanya menampilkan balasan, dan kita ingin juga mencari IP ini gitu ya, IP dari si punyanya Google. Oke, kita ganti 1. N bisa gini juga ya, kalau saya sering pakai ini. Terus IP SRC sama dengan 888. Nah, ini itu adalah original servernya, yaitu punyanya si Google. Di sini ada beberapa balasan, ada dari CDN, svg.net, core plugin, acme, core local, dan lain-lain ya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk melihat DNS traffic untuk domain tertentu itu bisa menggunakan DNS key area name, lalu kita masukkan nama dari apa namanya situs yang ingin kita cari ya. Oke, kita langsung cari DNS, kita n DNS key area name sama dengan, kita ambil aja yang udah dikasih dari tryhackme, ini kita copy. Oke, kita paste. Kita balik lagi, kita paste di sini. Oke, kita ingin ini itu artinya gini ya, kita ingin mencari sebuah DNS, terus kita ingin mencari nama situsnya. Nah, nama situsnya apa? Yaitu adalah ini. Oke, kita enter. Oke, di sini muncul ya hanya beberapa
ada satu situs yang kita cari, yaitu adalah corplogin.adme.corp.local. Ada 421 paket dari 3.281 paket. Nah, di sini udah bisa kita identifikasi nih. Kok ada ya apa balasannya itu kok balasannya apa? Ya, balasannya itu bukan dari IP-nya Google aja gitu ya. Nah, maka kita lanjut nih ke filter yang selanjutnya. Itu menggunakan ini. Ini itu artinya dari selain IP ini ya, terus ini Corplogin itu adalah situs yang ingin kita cari, berarti kita tinggal menambahkan apa? Yaitu adalah menambahkan IP src ini. Ya, ini tanda seru sama dengan itu adalah berarti bukan dari IP ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita cari IP src. Kita masukkan ya, not sama dengan 8 enter. Bentar kita lihat. Ini ada yang salah ya kayak. Oh iya, ini menggunakan DNS flex response di sini. Sorry. DNS.flex response sama dengan 1. Nah, di sini hanya ada satu IP ya yang selain dari IP Google. Nah, ini itu sudah dipastikan si penyerang itu berhasil melakukan DNS spoofing ya, ditandai dengan respon itu tidak dari Google-nya tapi dari IP ini, dari IP lokal ya malahan 192.168.10.55. Ini adalah IP attacker. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang dikasih tryhack me ya. Ini how many DNS response were observed for the domain corplogin.adme.corp.local. Jadi berapa banyak DNS respon yang diamati dari domain ini. Oke, kita gunakan di sini aja biar enak. Oke, kita biarkan ya karena pertanyaannya itu disuruh mencari respon, kita biarkan. Terus nah kalau mencari sebuah nama domain pakai apa, yaitu adalah pakai dns.gri. Sorry ya, belum ada n. dns.gri name sama dengan kita paste ya, tadi udah kita copy, bener enggak ya? Bukan, kita copy lagi karena panjang ya ini. Mana nih? Oke. .lokal L. Nah, untuk melihat paketnya itu di paling bawah ya. Nih, ada paket 3.281 displayed itu 211. Berarti ini jawabannya adalah ada 211 balasan dari corplogin adme.corp.local. 211. Oke, terus pertanyaan yang kedua itu how many DNS requests were observed from the IP other than 888. Ini itu berarti berapa banyak DNS request
dari IP selain 888 gitu ya. Oke, langsung aja kita cari. Berarti pakainya apa? Yaitu adalah IP ke kita biarin aja ya yang tadi. Kita biarin, kita lanjutin aja ya. Oke, kita lanjut. Berarti NN IP RC. Nah, kita pakai apa? Node ya. Nah, selain oke, ada 2 IP, kita masukkan. Apakah benar ya? Ada 2 IP. Oke, benar. Terus yang pertanyaan yang terakhir itu ada what IP did attacker forget DNS respond return from the domain. Ini adalah apa alamat IP dari mesin attacker. Itu ini ya source-nya, dibaca source. Ini 192.168.10.55. Kita masukkan. Apakah benar? 10.55. Oke, nah mungkin seperti itu saja ya di video kali ini mengenai DNS spoofing atau teknik lanjutan dari ARP spoofing. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah SSL stripping. Jadi saya jelaskan sedikit ya. SSL stripping ini itu adalah teknik di mana attacker memaksa situs web untuk tidak menggunakan HTTPS. Jadi di downgrade gitu ya. Yang awalnya HTTPS tetap bukan tetap akan di downgrade ke HTTP biasa. Nah, tapi untuk seperti situs seperti Google, terus Facebook, Instagram itu mungkin pakai yang namanya itu memaksa koneksi tetap HTTPS gitu. Jadi tidak semua situs itu bisa dilakukan SSL stripping gitu ya. Nah, mungkin kita akan buat untuk di next video itu adalah SSL stripping ya. Oke, kalau teman-teman itu ada yang bingung atau ada yang mau didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.